Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Sebelumnya, tahukah kamu tentang simbol sudut? Nah, biasanya kan kalau misalkan variabel kita taunya bentuknya X, Y, Z, A, B, C, dan sebagainya kan, pakai abjad. Nah, kalau misalkan variabel dalam sudut, itu ada namanya alfa. Ini disebutnya alfa. Kemudian simbol ini disebutnya beta. Kemudian ini adalah theta. Gitu. Oke, lanjut kita ke materi perbandingan trigonometrik pada segitiga siku-siku. Gambar di bawah ini merupakan gambar segitiga siku-siku di B dengan sudut BAC-nya adalah alfa. Gambarnya kayak gini, ini segitiganya ABC ya. Terus ini ada sudut alfa di sini. Nah, kok Bu ada tulisan depan, miring, samping? Maksudnya gimana? Nah, jadi kalau sudutnya di sini, berarti kalau kita tarik garis ke sini, berarti ini namanya depan. Berarti panjang BC ini bisa ditulis depan. Nah, kalau ini yang paling panjang itu namanya miring, sisi miringnya gitu. Nah, kemudian yang panjang AB-nya ini disebut samping, berarti samping sudut gitu. Jadi kalau sudut alfanya di sini, ini depan, ya, depan sudut, ini samping sudut, berarti ini sisi miringnya. Jadi ada depan, samping, dan miring. Terus gunanya buat apa sih Bu kok ada depan, samping, dan miring? Nah, kita bisa menentukan kalau di trigonometri itu ada namanya sin, cos, tan, ada cosec, ada sekan, ada kotan gitu. Terus maksudnya gimana? Misalkan kalau sin itu disimbolkan dengan depan per miring. Sin alfa itu sama dengan depan per miring atau bisa disingkat demi. Depannya alfa, ini depannya berarti ini kan panjangnya adalah BC ya. Kalau miringnya berarti itu AC. Oke. Kalau cos alfa itu sama dengan samping per miring atau sami ya. Sami itu, nah, kalau misalkan sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC. Kalau tan alfa berarti itu depan per samping atau desa. Depannya adalah BC, sampingnya adalah AB. Oke, selain ketiga ini, nah nanti ada lagi, ada kosek, ada sek, dan kotan. Nah, kalau misalkan mau ngafalinnya, cara ngafalinnya adalah kita tahu sin kostan itu demi, sami, desa gitu. Jadi depan per miring, samping per miring, depan per samping gitu. Jadi demi, sami, desa. Oke, nah sekarang ada namanya, nah kalau tan itu bisa ditulis juga jadi sin per cos gitu ya. Oke, kalau ada namanya kosek alfa. Jadi kosek itu kebalikannya dari sin. Kalau sin mah demi, berarti koseknya mi per D. Miringnya adalah AC, depannya adalah BC gitu. Terus kemudian ada sek. Sekan alfa itu kebalikannya dari kos. Ya, kalau kos mah sami, berarti ini mi per sa. Miringnya adalah AC, sampingnya adalah AB. Kemudian ada kotan. Kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tan mah depan per samping. Kalau kotan mah berarti samping per depan. Jadi AB per BC gitu. Kotan itu kebalikannya dari tan. Kalau tan sin per cos, berarti kalau kotan cos per sin. Oke, contoh deh. Contoh soalnya nomor 1, tentukan nilai sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotan dari segitiga berikut. Ini ada segitiga ABC, ya, ABC. Ini sudut alfanya di sini. Kemudian ini panjang AB-nya adalah 5, panjang BC-nya adalah 12, panjang AC-nya adalah 13. Kenapa ini depan? Karena tadi kalau alfanya di sini berarti depannya adalah panjang BC. Ini depannya sudutnya di sini. Kalau ini berarti samping sudut. Kalau yang paling panjang ini berarti sisi miring. Oke, langsung aja. Kalau sin A itu kan demi ya, depan per miring.
Jadi BC per AC. BC-nya panjangnya 12, AC-nya adalah 13. Cos A itu sami, demi sami, sampingnya adalah AB, ya miringnya adalah AC, jadi 5 per 13. Kalau tan A berarti ya desa, depan per samping, depannya adalah BC per AB. Oke, jadi 12 per 5. Kemudian ada kosek. Kosek itu kebalikan dari sin. Jadi kalian tinggal lihat aja, kalau sin alfanya BC per AC, berarti ini AC per BC. Jadi 13 per 12. Kemudian kalau sekan alfa itu kebalikannya dari cos. Kalau cos ma AB per AC, berarti ini AC per AB. Jadinya 13 per 5. Kemudian kalau kotan itu kan kebalikannya dari tan. Kalau tannya BC per AB, berarti kalau kotannya AB per BC. Jadi 5 per 12 gitu. Yang perlu dihafalin sin cos tannya saja, demi, sami, desa. Oke, contoh nomor 2. Tentukan nilai sin, cos, dan tan, sin, cos, tan, cosek, sek, dan kotan dari segitiga berikut. Nah, kalau ada segitiganya ABC, ya sudut alfanya di sini, ya ini kan namanya depan, ini miring ya, berarti sampingnya kan di sini. Tapi nggak ada angkanya, Bu. Kalau depan sama miring ada, kalau samping nggak ada. Berarti kita harus nyari dulu panjang sampingnya tuh berapa gitu. Nah, caranya gimana? Ini pakai teorema Pitagoras. Ya, kalau kita mau nyari panjang AB, berarti AB kuadrat itu sama dengan ya sisi miringnya AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC-nya adalah 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti AB kuadratnya sama dengan 5 kuadrat itu kan 25 dikurangi 3 kuadrat 9. 25 dikurangi 9 jadinya 16. AB kuadratnya sama dengan 16. Berarti kalau AB-nya aja berarti akar 16. Berarti AB-nya itu sama dengan 4. Berarti kita bisa tulis ini sampingnya adalah 4 gitu. Berarti kalau nyari sin A, sin kan depan per miring, demi, berarti 3 per 5 BC per AC, 3 per 5. Kalau cos A, sami, samping per miring, sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Bisa ditulis AB per AC nya jadi 4 per 5. Kemudian ada tan A, tangan itu desa, depan per samping, depannya BC, sampingnya AB, 3 per 4. Kosek ya itu sama dengan kebalikannya dari sin. Oke, kalau sinnya BC per AC, berarti kalau koseknya AC per BC, jadi 5 per 3. Kemudian kalau ada sekan A, itu kebalikannya dari cos. Kalau cosnya AB per AC, berarti sekannya AC per AB, jadinya 5 per 4. Kemudian ada kotan. Kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tannya BC per AB, berarti kalau kotannya AB per BC, jadinya 4 per 3. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kita ada contoh lagi, nomor 3. Tentukan nilai sin, cos, tan, cosek, sek, dan kotan dari segitiga berikut. Ada segitiga namanya ABC gitu ya. Nah, kalau ini sudutnya beta ya. Terus depannya kok di sini, Bu? Karena ya kalau kita tarik garis, itu depannya. Ya, berarti ini samping sudut. Berarti kalau ini sisi miring gitu. Depannya itu 24, sampingnya 7, nyari miringnya nggak ada. Berarti kita harus cari dulu sisi miringnya tuh panjangnya berapa, pakai teorema Pitagoras. Nah, panjang sisi miringnya ini kan AB ya, tapi karena dia sisi miring berarti harus ditambah. Berarti AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya adalah 24, ya, BC-nya adalah 7, berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576, ditambah 7 kuadrat itu 49. 576 ditambah 49 itu 625. AB kuadratnya sama dengan 625, berarti kalau AB-nya aja jadi akar 625, berarti AB-nya itu sama dengan 25 gitu. Berarti kalau sin betanya ya depan per miring, demi 24 per 25, AC per AB, jadi 24 per 25. Kalau cos betanya ya sami, samping per miring, sampingnya adalah BC, miringnya adalah AB, BC-nya adalah 7 per AB-nya adalah 25. Kalau tan
Ya desa, depan per samping, depannya adalah AC, sampingnya adalah BC. Oke, AC-nya 24, BC-nya adalah 7. Kalau kosek B itu kebalikan dari sin. Ya, berarti jadinya AB per AC sama dengan 25 per 24. Kalau sekan beta itu kebalikan dari cos, berarti jadinya AB per BC sama dengan 25 per 7. Kalau kotan B berarti kebalikan dari tan, jadinya BC per AC sama dengan 7 per 24. Oke, paham? Alhamdulillah. Sekarang latihan soal. Tentukan nilai dari sin, cos, tan, cosek, sek, dan kotan dari sudut yang diketahui pada segitiga di bawah ini. Nomor 1 ya ada segitiga ABC. Nomor 2 segitiga ABC. Jadi perhatikan sudutnya ya. Nanti kalau misalkan mau ngerjain, perhatikan letak sudutnya, terus tentuin mana depan, samping, dan miringnya. Ya, patokannya itu adanya di sudut. Oke. Nomor 3 yaitu ada segitiga KLM, ya sudutnya theta. Kemudian nomor 4 itu segitiga PQR, sudutnya theta. Kemudian nomor 5 ada segitiga XYZ, sudutnya beta. Silakan latihan soalnya dikerjakan. Sekian video dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.